Selamat malam semua sahabat IC Trivilia dimanapun sahabat berada, baik yang ada di Zoom pada malam ini maupun yang ada di YouTube ya. IC Trivilia adalah sebuah komunitas buat mereka yang kehilangan pasangan hidupnya karena kematian ya. Karena kita tahu bahwa bagi orang yang sudah berpulang ya, dia sudah selesai hidupnya di dalam dunia ini. Tetapi ini merupakan sebuah langkah baru, awal yang baru bagi yang ditinggalkan dalam kehidupan yang baru ya, dengan cara yang baru, dan itu tentu sangat tidak mudah. Maka itu IC Trivilia menjawab kebutuhan itu ya dengan para pendirinya, yaitu Pendeta Arianto, Pendeta Erika Fani, dan Ibu Paulina Margareta. Dan kami bersama-sama melihat bahwa ini sebuah komunitas yang perlu sekali bagi sahabat di dalam masa kehilangan. Oleh sebab itu, biarlah dalam komunitas ini kita sama-sama boleh bertumbuh dalam Tuhan, boleh kembali memiliki pengharapan. Visi IC Trivilia adalah membawa satu persatu orang untuk kembali memiliki pengharapan di dalam Kristus dan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Ya, karena kita tahu bahwa menghadapi dalam keadaan single parent sangat tidak mudah ya, yang dulunya dua kaki sekarang harus jadi satu kaki ya. Oleh sebab itu mari dalam komunitas ini kita saling menguatkan. Hari ini sebuah tema penting yang diangkat dalam Zoom IC Trivilia di bulan Maret ini ya, bagaimana kita bisa bangkit kembali, bagaimana kita bisa move on ya. Dan ini disampaikan oleh mereka yang mengalami kehilangan ya, dan ini akan pasti menjadi berkat bagi kita semua. Masuk di dalam doa pembukaan, saya minta kesediaan Pendeta Mesak kembali lagi untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur pada malam hari ini kami bisa berkumpul kembali dalam pertemuan ini. Kami mau diberkati, kami mau dikuatkan, kami akan mendengar kesaksian, kami akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami semua akan diperbaharui, dikuatkan, dan diberi kesegaran kembali. Berkati kami semua yang hadir di dalam pertemuan ini Tuhan, dan berkati juga semua fasilitas teknologi yang kami gunakan agar menjadi saluran berkat. Terpujilah namamu Bapa, itulah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Mesak. Terima kasih. Bacakan sebuah biodata dari seorang ibu yang akan bersaksi pada malam ini. Ibu ini bernama Ibu Li Swathyang ya. Maaf kalau saya sebut Mandarinnya salah ya, maafkan. Atau disebut Ibu Visa Rianti Sulaiman yang dikenal dengan Ibu Na Kim Hwee ya. Ibu ini adalah seorang dokter gigi dulunya dan sekarang ibu rumah tangga yang dikaruniakan oleh 3 orang anak, 3 orang menantu, dan 6 cucu. Luar biasa ya. Suami Ibu yang ini bernama Bapak Na Kim Hwee, yang telah dipanggil Tuhan ke rumah Bapa di surga pada tanggal 26 Mei 2021. Pelayanan semacam dari Bapak Na Kim Hwee adalah dia seorang konduktor ya, pemimpin paduan suara, Dirijen Paduan Suara Efrata Senior di GKI Emmaus sejak tahun 1965 dan paduan suara Gloria Sinode GKI Jawa Timur sejak tahun 2000 sampai akhir hayatnya. Luar biasa sekali ya. Dan beliau juga adalah mantan majelis GKI Emmaus. Pada hari ini Ibu Hyang akan memberikan kesaksian hidupnya dan kita semua pasti akan diberkati. Kami persilakan kepada Ibu yang terkasih. Terima kasih Pendeta Erika. Suara saya bisa didengar ya? Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam jumpa dan salam kenal yang belum kenal. Bersyukur untuk IC3 dan IC Trivilia. Sungguh indah bahwa Tuhan memakai Ibu Paulina, Ibu Erika, Pendeta Arianto, serta Pendeta Mesak juga, dan rekan-rekan yang lain untuk membagikan kasih-Nya melalui care group ini. Karena memang
Hanya dalam Kristus Tuhan sajalah ada harapan. Maka ketika Ibu Paulina meminta saya berbagi pengalaman maupun renungan dengan tema How to Move On selagi kita ada dalam lembah kedukaan, saya teringat pada ayat yang juga saya banyak renungkan selama kedukaan ini, yaitu Pengkhotbah 3 dan 7. Tapi sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, sehati kami mohon Tuhan bukakan mata, telinga dan hati kami untuk menerima dan memahami firman-Mu, agar kami boleh diteguhkan dan diperbaharui. Mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Saya akan bacakan dari Pengkhotbah 3, ayat 1-5 dan 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu, kita semua pasti sudah pernah mendengar dan memahami, bahkan juga mengalaminya. Itulah realita yang kita alami sekarang, bukan? Memang berduka sangat erat hubungannya dengan kehilangan. Dan kehilangan itu menyakitkan, serasa menggigit, perih, diikuti oleh rasa sesal, marah, kecewa, pertanyaan why, mengapa, takut, hilang arah, impian yang hilang, kandas, kesepian, sangat kompleks, semua campur aduk. Tetapi ternyata Pengkhotbah 7, 2, dan 4 malah mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Dan orang yang berhikmat senang berada di rumah duka. Sang pengkhotbah hendak mengingatkan kita bahwa ada hikmat yang diperoleh dalam kedukaan. Bapak Ibu, di usia 70 plus ini, kalau saya buka lembaran hidup saya, ada banyak kehilangan Tuhan izinkan terjadi. Tapi memang di balik semua itu, ada berkat dan pengertian baru yang sungguh berharga yang saya dapatkan. 1, kehilangan karier. Dengan hadirnya anak-anak, saya harus melepaskan cita-cita menjadi dokter gigi, spesialis bedah mulut. Kelihatannya sepele, saudara. Tapi tidak mudah itu. Meskipun suami menghibur, ya sudah, jadinya Nyonya Kimby saja. Dan ini memang yang saya pegang sampai sekarang. Rasanya jati diri saya ikut hilang. Tetapi dengan begitu, saya yang berlatar belakang dunia medis, jadi membuka diri pada dunia accounting dan business management, juga belajar mengenal apa yang dinamakan post-power syndrome, sehingga kemudian bisa memahami dan membantu mempersiapkan teman-teman memasuki masa pensiun. Kedua, kehilangan materi, finansial. Dalam mengelola usaha, banyak kehilangan, kerugian kami alami. Ya ditipu, ya salah langkah, salah perhitungan, terpengaruh situasi global, tempat usaha terbakar, dan lain-lain macam-macam.
terlalu panjang untuk diceritakan. Tetapi melalui semua itu, penyertaan dan pertolongan Tuhan sungguh nyata. Banyak mukjizat terjadi, Bapak Ibu, mengajar kami memahami bahwa semua ini milik Tuhan. Tuhan yang percayakan pada kita. Tugas kita hanyalah mengelolanya dengan baik dan dengan bertanggung jawab. Yang ketiga, kehilangan kesehatan. Saya ini pengidap autoimun, muncul sebagai artritis radang sendi. Sendi yang meradang, panas, merah, bengkak, kaku, dan nyeri, seperti sebatang bambu yang dipatahkan, ujungnya berselat tajam dan menusuk. Diam pun sakit, apalagi kalau digerakkan. Lumayan kalau hanya satu sendi saja. Tapi saya jadi menyadari bahwa kalau kita bisa menggerakkan satu jari saja, menggerakkan tangan dan lengan tanpa ada rasa sakit, bisa bangkit, berjalan dengan enak, dengan bebas, sungguh itu patut disyukuri. Pernah 8 bulan harus pakai kursi roda karena radang menyerang banyak sendi sekaligus. Menyanyi di dalam paduan suara juga dari kursi roda. Perasaan di mana-mana sakit. Kadang-kadang demikian sakit sampai berkata, Tuhan kalau boleh besok tidak usah bangun lagi, sudah capek sakit. Pernah juga saya mengeluh, Tuhan saya tidak bisa lagi berdoa. Dan ajaib saudara, esok harinya ada kiriman rangkaian bunga dari seseorang yang sebetulnya tidak terlalu kami kenal. Ada kartu ucapannya, semoga lekas sembuh. Dan di bawahnya tercantum ayat Roma 8, ayat 26. Begitu juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Oh Bapak Ibu, hati saya tersentak. Itulah jawaban Tuhan atas keluhan saya semalam. Tuhan tunjukkan betapa Ia sungguh mengerti dan Ia peduli. Ia beserta dan mengasihi saya. Siapakah saya ini hingga mendapat kasih sedemikian? Sungguh luar biasa. Tuhan kita ini. Itulah antara lain yang saya dapatkan dari hilangnya kesehatan. Keempat, tapi saudara, kehilangan terbesar bagi saya adalah ketika Tuhan panggil suami pasangan hidup pulang ke rumah Bapak bulan Mei yang lalu. Begitu tidak terduga, sangat tiba-tiba. Karena ia sehat-sehat saja. Pemeriksaan laboratorium rutin, hasilnya baik, bebas COVID, tapi memang selama 2 tahun pandemi, kita tidak bisa melakukan general check-up yang rinci seperti biasanya. Malam itu, tengah mengobrol di telepon dengan teman, ia merasa sesak nafas. Maka saya berikan obat hirupnya. Memang Bapak sangat alergi, baik terhadap debu, bulu binatang, dan lain-lain. Dan siangnya, dia habis membersihkan halaman rumah anak saya, jadi mungkin kena debu juga atau kita tidak tahu ya. Tapi biasanya 5-10 menit setelah menghirup obat itu, sesaknya hilang. Tapi ternyata kali ini selesai telepon kira-kira 1 jam kemudian, nafasnya makin sesak, tersengal-sengal hebat. Obat tidak menolong. Saya peluk dia agar tidak jatuh dan berkata, ayo kita doa Tuhan Yesus tolong. Tidak lama kemudian sengal-sengalnya mereda. Makin tenang, makin tenang, makin tenang. Sampai yang terakhir, saya tahu dia sudah pergi. Saya tidak bisa menangis, saudara. Semua emosi bagaikan terhenti. Mengurus segala sesuatu dengan hati yang beku, freeze. Bersyukur untuk anak cucu, bapak-bapak pendeta, dan semua rekan sepelayanan yang memberikan support luar biasa. Baik di tempat maupun doa dan simpati melalui WhatsApp. Benar sekali ucapan penghiburan anak saya yang mengatakan, Papi yang di dalam peti hanyalah cangkang saja, Mam. Yang Tuhan bilang sudah habis masa pakainya.
tapi sudah senang bersama Tuhan. Tapi rasa kehilangan, kerinduan, dan yang lain-lain begitu menyesak di dada. 5 hari kemudian, di hari kremasi, pagi-pagi saya cek WhatsApp untuk melihat jam, dan di layar HP terpampang sebuah berita dari menantu saya di Amerika. Good morning, Mom. We love you. Selamat pagi, Mami. Kami mengasihi. Barulah saya bisa menangis, Bapak Ibu, menguras air mata. Dan di bawahnya ada berita lain dari ayat harian, Yesaya 40 ayat 31. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Mengingatkan saya betapa Tuhan mengasihi saya. Oh Bapak Ibu, bersyukur Tuhan menciptakan air mata. Selain melindungi mata, kandungan hormon-hormon di dalamnya seperti prolaktin, adrenokortikopin, dan ensefalin juga berfungsi untuk menguraikan stres emosional hingga kita bisa menjadi lega. Alkitab pun mencatat dalam Injil Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus berbela rasa pada sahabat-sahabatnya atas kematian Lazarus. Dan kalau Bapak Ibu ke Israel dan kita berdiri di Taman Getsemani memandang ke pintu timur kota Yerusalem, di lereng Bukit Zaitun tampak sebuah gereja kecil yang cantik berbentuk sebagai tetesan air mata. Itulah gereja Dominus Flevit. Artinya Tuhan menangis. Didirikan untuk mengenang betapa Yesus meratapi Yerusalem yang menolaknya. Lukas 19 ayat 41. Kemudian di Taman Getsemani pun menghadapi siksa, sengsara, dan kematiannya. Markus 14 ayat 34 mencatat, hatiku sangat sedih, hampir mati rasanya. Dalam New King James Version, exceedingly sorrowful. Yesus tahu apa yang dihadapinya, sampai peluhnya bagai kain darah. Tapi saudara, dalam semua itu, Yesus tidak tinggal berkanjang dalam kesedihannya, dalam kedukaan. Ia bangkit dan bertindak melakukan kehendak Bapa. Ia membangkitkan Lazarus dari kubur agar Bapa dimuliakan. Dan meskipun ditolak, ia tetap masuk ke Yerusalem, menjalankan misinya. Derita Getsemani sampai ke salib untuk menggenapi rencana keselamatan Allah. Ya, Yesus taat memasuki kedukaan terdalam, memikul dosa kita semua terpisah dari Bapa untuk saudara dan saya. Membukakan jalan bagi kita untuk datang kepada Allah Bapa. Memberikan pengharapan akan kemuliaan, the hope of glory. Itulah teladan yang Tuhan berikan bagi kita yang mengalami kedukaan. Ya, jalur pertandingan pasangan kekasih kita sudah selesai. Tapi jalur pertandingan kita masih harus terus kita jalani sendiri. Memang pikiran mengerti, tapi emosi seringkali muncul tidak terkendali. It's easier said than done memang. Bicara lebih gampang daripada melakukan. 10 bulan ditinggal pasangan, walaupun mengerti dan dapat mengutarakan ini semua, tapi saya masih menangis juga. 51 tahun sebagai suami istri, memuat banyak kasih dan kenangan. Teamwork, kerjasama yang dijalin sekian lama dalam keluarga, pelayanan, bisnis, dan hobi. Pengalaman menyanyikan duet karya Mozart di Vienna Concert Hall, Austria, dan tenangnya berkebun di halaman belakang rumah. Sulit dilupakan. Lubang kehilangan yang besar dan dalam tidak akan terisi memang. Kosong, perih dan menggigit. Tapi Yesus bisa membungkusnya. Begitu nasihat seorang teman. Buku jilid 1 kita sudah tamat. Dan kita masih harus menuliskan jilid yang kedua. Maka tiap hari doa saya, Tuhan, tunjukkan apa yang Tuhan ingin saya lakukan
Mohon beri keberanian, hikmat, dan kekuatan untuk melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin nanti besok atau lusa kita bisa menangis lagi kalau perihnya kedukaan melanda. Mari upayakan, jangan fokus pada diri sendiri ataupun keadaan sekitar. Kita bisa makin terpuruk. Fokuskan pandangan pada Yesus yang sudah mengalami, melewati, dan mengalahkan semuanya. Dia sungguh mengerti, setia, dan peduli. Dia yang sudah menggendong saya melewati kehilangan-kehilangan yang lalu, pasti menggendong, memeluk saya terus menjalani masa berat ini. Melangkah ke depan bersamanya. Ia Allah Immanuel, bukan? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Ia juga yang akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan yang hadir di tengah kami, memandang, memeluk setiap kami dalam kasih anugerah-Mu. Biarlah apa yang kami bicarakan ini menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala pikiran dan perkataan yang tidak berkenan, Bapa. Kami bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami masing-masing, dengan segala suka dukanya. Kami tahu Tuhan terus beserta. Engkau sungguh peduli dan peliharakan. Rencana-Mu baik bagi kami, Bapa. Namun betapa banyaknya pikiran, ucapan, perilaku kami mendukakan hati Tuhan. Kami mau serahkan semua itu di bawah kaki salib-Mu, Kristus. Karena untuk itu jugalah Engkau telah mati disalibkan di kami. Kemenangan-Mu telah memberikan kami harapan akan kemuliaan. Mohon Roh Kudus-Mu menghibur, tuntun, kuatkan untuk meyakini bahwa duka dan kehilangan di dunia ini tidak sebanding dengan sukacita kekal bersama-Mu. Mantapkan langkah kami ke depan, agar melalui kami semua bisa melihat keindahan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa syukur kami, Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Tante Nakim Hui yang sudah memberikan kesaksian hidup buat kita melihat ya bahwa sebuah kesaksian hidup yang lahir dari apa yang Tante alami itu menjadi kekuatan bagi kami. Saya mencatat kalimat yang berharga ketika Tante mengatakan lubang kehilangan yang sangat dalam, kosong, pedih, tapi Tuhan yang bisa mengisinya. Buku jilid pertama kita sudah tamat. Sekarang masuk jilid kedua yang masih harus dilakukan. Adalah doa kepada Tuhan, tunjukkanlah pada hidup kita. Sehingga kita tidak hanya fokus kepada air mata, tetapi kita bisa fokus kepada Tuhan. Melangkah satu hari demi satu hari kepada Kristus. Ini adalah kalimat yang diucapkan dari seorang ibu yang telah kehilangan pasangan hidupnya dalam pernikahan mereka. Tetapi menguatkan kami semua untuk melihat kepada Kristus. Kristuslah yang bisa mengisi lubang yang kosong di dalam hidup kita. Sahabat IC3 Filia, pada malam ini kita juga mau akan mendengarkan firman Tuhan dari Pendeta Bob Cukiman dari Amerika. Beliau adalah seorang pendeta senior, pendeta yang sangat kita hormati, dan pengalaman beliau di dalam pelayanan misi yang luar biasa. Tetapi waktu beberapa tahun lalu saya sendiri melihat bahwa saya kaget juga karena ternyata istri beliau telah berpulang, ya. Dan ini membuat kehilangan itu ada. Firman Tuhan ini nanti akan meneguhkan kita, sama-sama dikuatkan. Penginjil Julimin untuk mendoakan Ibu Nakim Hui yang telah memberikan kesaksian dan doa untuk masuk firman Tuhan. Silakan Pak Julimin. Kita sekali lagi berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kami semua mempunyai pengalaman yang kurang lebih sama dengan Ibu Nakim Hui, di mana kami semua juga merasakan kepedihan yang mendalam saat pasangan kami berpulang.
tapi kami pun merasakan bagaimana Tuhan juga menolong kami untuk melewati hari-hari kami yang sungguh tidak mudah. Kadang-kadang ada kesepian yang begitu mendalam, kadang-kadang kenangan yang begitu indah muncul, tapi Tuhan menyertai melewatinya setiap saat. Terima kasih Tuhan, kesaksian yang begitu indah yang sudah Tuhan juga berikan kepada kami melalui Ibu tadi yang menyaksikannya. Kami melihat Tuhan, betapa sebetulnya Tuhan di dalam setiap situasi, keadaan, kondisi, kami juga tetap bisa melihat ada cara-cara Tuhan menolong kami untuk melewati semua itu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau juga pakai Pendeta Bob yang juga mengalami hal yang sama dalam kehidupannya, ialah dia juga boleh menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan setiap dari kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik yang berbicara, baik kami semua yang mendengar. Satukan kami dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, sehingga kami semua boleh mendapatkan berkat dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, Mukse Bob akan menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Dipersilakan Mukse. Sisiya, kamsia, arigato. Semuanya terima kasih diberikan kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan di komunitas yang luar biasa ini. Ya, luar biasa. Kita baru mendengarkan kesaksian Ibu Nakimvi, luar biasa ya. Nah, saya ada 2 permintaan khusus. Kalau ditolak ya saya pulang saja ya. Permintaan yang pertama, saya minta semua pembacaan ayat-ayat Alkitab ini sebentar dibaca oleh Ibu Erika. Siap ya? Oke. Yang kedua, semua slide ditayangkan dan dibaca oleh Ibu Paulina. Siap, Muse. Ready ya? Oke. Baik. Nah, sebenarnya tema malam hari ini mula-mula diminta adalah izinkan saya berduka. Oke. Nah, kalau tema itu saya bilang saya tidak usah bicara. Jawabannya iya, silakan berduka. Selesai. Ya. Lalu kita ubah tema ini adalah how to move on by yourself. Sebenarnya tema itu pun kurang cocok. Ya. We cannot move by ourselves. Ya. Tapi dari tema ini apa yang Box Bob harapkan supaya kita semua itu menjadi pemenang-pemenang. Silakan Ibu Erika baca dari Roma 8. Tadi Ibu Nakimvi sudah kutip dari ayat 26. Kita baca sekarang ayat 37 sampai dengan 39. Roma 8, 37 sampai 39. Tolong dibaca, Ibu Erika. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi itu tujuan renungan malam hari ini. Ya, semua kita harus menjadi more than a conqueror, lebih daripada pemenang. Ya, kalau orang lain hanya pemenang biasa-biasa saja, kita lebih daripada pemenang. Tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari Kristus, termasuk maut yang mengambil pasangan kita. Always hold that. Ya, tidak gampang memang ya. Seperti Ibu Kimpi tadi bilang, ngomong gampang, laksanakan susah.
Nah, saudara sekalian, sebelum kita sebentar ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan jikalau ingin menjadi pemenang. Ya. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu siapa penulis Roma 8 ini. Kita pulang beberapa ayat sebelum pendahuluan kita ke Roma pasal 7. Roma pasal 7 dari ayat 21 sampai dengan ayat 25. Roma 7, 21 sampai dengan 25. Roma 7 ayat 21 sampai 25. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Oke. Kita seringkali kan kagum-kagum pada Rasul Paulus. Di bagian ini dia humble mengakui siapa dia. Kemauan berbuat baik ada, tetapi kekuatan tidak ada. Aku manusia celaka, siapa yang dapat menolong aku? Boksu pikir kita gitu juga ya. Seringkali ngomong enak-enak semua, ajarin anak-anak gini-gini, tapi kita sendiri tidak sanggup melakukan. Maka dia berkata, aku manusia celaka. Siapa yang dapat menolong aku? Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus ingat. Itulah sebabnya tadi Boksu mengatakan tema kita pun itu kurang cocok. How to move on by yourself? No, you cannot move on by yourself. Cannot. Okay, cannot. Ya. Nah, yang kedua kita mau tahu, Paulus itu single. Ya. Memang di dalam penasihat Alkitab ada yang mengatakan dia pernah menikah. Oke, karena dikatakan sebagai anggota Sanhedrin itu adalah anggota DPR-nya Yahudi pada waktu itu, harus menikah requirement-nya. Tapi tidak ada catatannya lengkap, dia anggota Sanhedrin. Memang dia diutus oleh ketuanya, tapi apakah dia anggota, tidak ada kejelasan sama sekali. Tapi di dalam seluruh penafsiran dikatakan memang dia pernah menikah dan istrinya meninggal. Ya, istrinya meninggal. Itulah sebabnya sejak pertama di Kisah Rasul kita baca tentang Paulus sampai akhir hidupnya kita tidak pernah lihat dia bawa istri. Tapi dia ada mengatakan di surat 1 Korintus kita tidak sempat baca sekarang, dia mengatakan jikalau Petrus dan rasul-rasulan bisa pergi pelayanan membawa istri, mengapa kami tidak? Jadi dari catatan tersebut ada dua pendapat, dia pernah menikah atau dia tidak pernah menikah. Tapi yang jelas dia single yang kita kenal. Nah, inilah Paulus single. Banyak di sini yang single ya, dan khususnya kita di sini yang ditinggalkan oleh pasangan kita. Nah, dia mengajarkan kepada jemaat di rumah, you have to become more than conqueror. Nah, gimana caranya more than conqueror? Ada beberapa hal. Yang pertama, coba dibaca Roma pasal 8 ayat 1. Roma 8:1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saya mungkin kalau tidak salah, Ibu Maria di grup ini pernah bicara. Ya, kita orang-orang yang ditinggalkan pasangan, ada saja orang-orang yang bisa menuduh, wah kita dihukum Tuhan karena ini, karena itu, dan sebagainya. But let me tell you, di dalam Alkitab itu tidak ada. Ya. Memang kalau kita baca di Ibrani pasal 12, di situ ada diajarkan, Allah itu karena sayang anak-anaknya menghajar kita. Tapi kalau menghukum nggak ada. Ya. Dihajar supaya kita insaf dan kita bertobat. Itu ada, tapi kalau dihukum tidak.
Nah, di dalam konteks Roma pasal 8, tidak ada penghukuman. Jadi teman-teman setia sekalian, tenang-tenang saja. Ya, pasangan kita dipanggil Tuhan itu, ya, that's normal. Because of what? Kita lahir sebatang kara, kita akan meninggal sebatang kara juga. Semua yang kita miliki, termasuk anak-anak pasangan hidup, hanya titipan saja. Ya, kita mesti mau tahu. Jadi itu yang kita alami bukanlah penghukuman Tuhan, tapi adalah kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. What happened in our life? Apa yang terjadi di dalam hidup kita, termasuk ditinggalkan pasangan, kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk tetap memuliakan Tuhan. Apa sebabnya? Seringkali ya kita yang ada pasangan, puji Tuhan, haleluya, pasangan saya sama-sama melayani, sama-sama semua gitu. Puji-puji Tuhan toh. Bagaimana kalau pasanganmu diambil? Masih puji-puji Tuhan nggak? Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya kita mesti mau lihat. Apabila pasangan kita dipanggil oleh Tuhan, itu adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan itu Paulus memberikan contoh. Misalkan, oke, coba dibaca dari Filipi 1:13. Filipi 1 ayat 13. Sehingga dengan jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ya. Surat Filipi ditulis oleh Paulus ketika berada di penjara di Roma. Oke. Nah, lu Paulus, ya pasti ada dosen sampai lu masuk penjara. Lihat aja kalau pengkhotbah yang hebat, tinggal di hotel bintang 5 gratis lagi dan sebagainya. Lo ini mah pasti ada sesuatu sampai kau tinggal di hotel Pordeo. Nah, saudara sekalian, tapi Paulus mengatakan no. Justru karena aku di penjara, aku bisa punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada semua orang istana. Can you imagine that? Kalau dia jalan-jalan saja, bisa nggak kabarkan Injil kepada seluruh orang istana? Nggak bisa, tapi karena dia di penjara. Ya. Nah, itulah sebabnya kita perhatikan ayat ke-20. Coba dilihat ayat ke-20. Ayat ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus telah nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya. Kristus dimuliakan baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dimuliakan baik waktu masih ada pasanganku maupun setelah tidak ada pasanganku. Ada amin? Nah, saudara sekalian, kesempatan untuk kita memuliakan Tuhan. Bukan hanya waktu senang-senang, happy-happy saja. Di masa kehilangan, kita harus dapat memuliakan Tuhan. Nah, saya ada seorang sahabat baik. Ya. Jauh lebih muda dari saya. Suaminya juga hamba Tuhan. Mereka baru menikah 15 tahun kurang lebih. Suaminya mendadak dipanggil Tuhan. Nah, saudara sekalian, hal yang tidak mudah. Ya, hal yang tidak mudah. Nah, kita biasanya itu hidup ikut aliran sungai saja. Sungai kemana kita ikut? Oke, itu orang bijak katanya. Tapi teman saya ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dia bukan ikut aliran sungai. Tapi dia melawan arus. Dan ini saya kagum. Masih muda tapi lawan arus. Seorang ibu lagi. Dia mengatakan setelah ditinggal suaminya, hidupnya bagaikan pesawat yang jatuh berkeping-keping. Lengkapnya saya minta Ibu Paulina bacakan statement itu.
bagaikan pesawat yang hancur di udara. Kami sudah tidak mampu apa-apa lagi. Tetapi Bapak Gembala Sidang dan Ibu Gembala beserta keluarga besar, kalian telah memungut serpihan pesawat dan merangkainya menjadi pesawat kecil, supaya kami bisa terbang kembali, sekalipun terseok-seok. Terima kasih untuk setiap kesempatan dan kebersamaan yang pernah ada. Terima kasih untuk dukungan yang sangat luar biasa boleh kami rasakan. Tuhan akan mampukan kita bertumbuh dan berkembang bersama, agar nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Nah, saudara perhatikan, saya bilang kepadanya, you are amazing woman. Bukan hanya bisa terbang dengan pesawat gede, pesawat kecil pun dia bisa terbang. Dan perhatikan kalimat yang terakhir, agar nama Tuhan boleh terus dimuliakan. This is the purpose of our life. Ada pasangan, tidak ada pasangan, agar nama Tuhan dimuliakan. Pesawat besar, pesawat kecil, agar Tuhan dimuliakan. Dan yang lebih mengagumkan lagi, statement ini dibuat belum sebulan setelah ditinggalkan oleh suami kekasih. Luar biasa. Saya tidak tahu saudara sudah berapa lama ditinggalkan oleh pasangan hidup. Tapi ini adalah satu hal yang saya sungguh-sungguh kagum. Less than 1 month. Mari kita terbang lagi dengan pesawat kecil agar nama Tuhan tetap dimuliakan. That's the purpose. Apa yang kita alami bukan penghukuman Tuhan, tapi adalah kesempatan untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Saudara yang belum memulai, mari hari ini kita mulai. Bagaimana di dalam kesendirian kita move on untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya percaya kita semua ini adalah anak-anak Tuhan. Benar nggak? Anak-anak Tuhan. Mengapa kita tahu? Nah, baca Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, maksud percaya, penerima surat Romawi semua adalah anak-anak Allah. Dan kita di sini juga semuanya adalah anak-anak Allah. Yang kita alami bukan penghukuman, tapi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita tuh tidak ditinggal sendirian. Remember, kita tidak ditinggal sendirian. Kita lihat 2 ayat. Yang pertama, Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, korek ya, kita anak Allah dipimpin oleh Roh. Kita dengar tadi kesaksian Ibu Kimfi, suami istri melayani bersama-sama. Itu semua adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, Roh Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ya. Tapi sekalipun demikian, Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, kita tadi Ibu Kimfi sudah baca dari Roma 8:26. Coba dibaca lagi Roma 8:26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah, itu luar biasa. Tatkala kita kehilangan pasangan kita, bingung mau doa apa sebenarnya. Ya. Bingung. Mau doa apa? Ya. Kalau Bokso sendiri, karena di Amerika itu agak lain ya. Itu semua meninggal tanggal 10 April 2019. Itu tunggu 16 hari baru bisa dimakamkan. Untung itu belum masa pandemi.
Kalau masa pandemik itu lebih panjang lagi. Sampai berbulan-bulan tunggu baru bisa dimakamkan. Nah, Anda bayangkan selama menunggu itu mau ngapain? Bengong-bengong aja tuh. Tidak tahu bagaimana mau berdoa. Tetapi firman Tuhan katakan, kita tidak dibiarkan sendiri. Move on, jadi pemenang. Karena engkau tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Nah, jikalau kita membaca di dalam Yohanes, coba dibaca. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kalau tidak salah ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. 6 atau 7? 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Aku telah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, bukan. Itu let me see it. Coba sebentar. 16 sebentar ya. Ya. Yohanes 14 ayat ya. Berapa orang belajar? 3. Yohanes 16, 14-16. Yohanes 16 ayat? Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Aku telah meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Dia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Penolong yang lain itu Roh Kudus dan akan menyertai kamu berapa minggu? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, jadi we are not alone. Ya. Kemudian baca ayat yang ke pasal 16 ayat yang ke 7, 16:7. 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Iya, itu adalah bahasa Yunani-nya dikatakan parakletos. Para samping kletos yang dipanggil. Jadi Roh Kudus adalah yang dipanggil untuk mendampingi. Bahasa Indonesia terjemahan bagus. Yang satu pakai penolong, yang satu pakai penghibur. Jadi sahabat-sahabat sekalian ingat, kita itu tidak tinggal sendiri. Ya. Tuhan mengutus Roh Kudus. Tatkala kita percaya Dia, Efesus 1:13, Roh Kudus masuk dalam hati kita, menyertai kita, menjadi penghibur dan penolong kita. You are not alone. Ya, you are not alone. Ya, Tuhan memberikan kekuatan. Ya. Nah, saya minta lagi Bu Paulina baca 2 slide yang menyusul tadi. Slide yang berikutnya. Setelah ini ya. Setelah pesawat itu, slide berikutnya. Yang ini Musa? Iya. Meskipun kami harus menjadi kepala keluarga, meskipun tidak ada lagi sosok suami, tapi kami percaya Tuhan adalah kekuatan kami. Dia yang akan menuntun tiap langkah kami. Tuhan sajalah pelindung dan tempat sandaran bagi kami dan anak-anak. Jangan khawatir akan hari esok, burung dan bunga bakung saja dipelihara olehnya. Nah, next slide. Yang ketiga, slide yang ketiga. Kehilangan orang yang kita cintai dapat membuat kita dalam kehancuran.
Apa yang kita punyai diambil, apa yang kita genggam dibuka genggaman itu. Luka itu ada dan kita butuh heal. Saya bacakan. Nah, ya, yang sebelumnya lagi, satu lagi. Ini Musa. Ya. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu. Kuserahkan hidupku dalam rancangan indahmu. Aku tidak akan takut karena engkau menyertaiku. Aku tidak akan bimbang karena engkaulah Tuhan. Terima kasih Yesus, engkau sungguh amat baik. Nah, saudara sekalian, this amazing woman, itulah statementnya dia. Dia katakan apa? Aku tidak akan goncang karena engkau besertaku. Pasanganku boleh pulang ke surga, tapi engkau Tuhan tidak meninggalkan. Nah, inilah kekuatan. Tuhan tidak meninggalkan kita. Nah, saudara sekalian, berikutnya dikatakan kita perlu heal. Apa itu heal? Tolong ditayangkan. Apa itu heal? Diperbesar, coba dilihat itu. Heal apa? Pak Ari bisa tolong bantu saya, Pak Ari? Nggak bisa diperbesar langsung dari laptopnya. Saya nggak bisa memperbesar, Musa. Oke, nah dibaca ya. Apa itu heal? Ya, dikatakan kehilangan orang yang kita cintai dapat membuat kita dalam kehancuran. Apa yang kita punya diambil, apa yang kita genggam dibuka genggaman itu. Luka itu ada dan kita butuh heal. Heal artinya kesembuhan. Apa itu heal, kesembuhan? Yang pertama H, heal. Ada orang yang ada buat hidup kita. Here, present. Jadi kita butuh seseorang yang ada untuk kita. Yang kedua, empati. Kita butuh orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar tahu kondisi kita. Yang ketiga, accepting. Orang yang menerima kita apa adanya. Make a room for people. Dan listening. Orang yang mendengarkan dengan hati. Nah, saudara sekalian, kita tadi belajar. Kita ditinggal pasangan kita. Tapi kita tidak ditinggal sendirian. Ada Roh Kudus yang menjadi penghibur dan penolong kita. Sudah dialami oleh banyak di antara kita. Nah, sekarang ada teman-teman kita yang membutuhkan heal. Membutuhkan seseorang yang bisa hadir. Yang mau menerima sebagaimana adanya. Yang turut merasakan kondisi kita. Yang mau mendengarkan. Ini adalah tantangan untuk saudara dan saya. Maukah kita dipakai Tuhan melalui Roh Kudus untuk menjadi penghibur dan penolong orang lain yang membutuhkan heal? Saya tidak tahu saudara. Tapi ada orang-orang yang ditinggalkan pasangannya. Terbangun tengah malam. Dan bingung, kesepian. Kalau orang itu telepon Anda, maukah Anda mengangkatnya? Dan ngobrol dengan dia karena dia butuh orang untuk ngobrol. Saudara sekalian, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri.
Dia mengutus Roh Kudus dalam hidup kita menjadi penolong dan penghibur kita. Tetapi apakah kita juga mau dipakai Tuhan melalui Roh Kudus untuk menjadi penghibur dan penolong orang lain? And challenging for you and for me. Nah, saudara sekalian, kita ditinggalkan pasangan bukan dihukum Tuhan, tapi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kita ditinggalkan pasangan tidak seorang diri. Ada Roh Kudus, Roh penghibur dan penolong. Dan Tuhan juga mau kita dipakai untuk menjadi penghibur dan penolong sesama kita. Ini challenging. Dan yang ketiga, saudara sekalian, kita lihat di dalam Roma 8 dari ayat yang ke-28 sampai dengan 31. Kalau baca Roma 8 jangan hanya 28, harus baca sampai dengan 31. Silakan Ibu Erika baca. Ya, Mukse. Roma 8 ayat 28 sampai 31. Mana ya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka juga ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Luar biasa ya. Jikalau Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Maut sekalipun tidak akan mengalahkan kita. Tidak akan dihancurkan oleh maut yang memisahkan kita dengan pasangan hidup kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, jangan hatimu terus hancur. Bangkit. Karena apa? Karena Allah sanggup bekerja di dalam segala sesuatu untuk kemuliaannya. Nah, tolong Ibu Paulina tayangkan ada satu foto itu waktu masih muda. Ada foto itu dua. Nah, ini dia. Kenalin toh yang cowoknya. Wah, cakep loh waktu. Nah, itu foto yang pertama dengan seorang wanita Amerika namanya Erickson Tada. Ya. Itu dia adalah pendiri Joni and Friends, Joni Eareckson Tada. Dia itu waktu remaja umur mungkin 15-16 tahun, dia berenang terjun, lalu kepalanya kena batu atau apa yang di kolam itu, akhirnya dia lumpuh dari leher ke bawah. So what? Pacarnya tinggalin dia. Sakit hati toh. Tapi karena dia kenal Kristus, dia menjadi pemenang. Luar biasa. Akhirnya dia menikah dengan orang Hawaii, turunan Jepang kali, nama Tada. Jadi dia punya nama terkenal, Joni Eareckson Tada. Ya. Dia mendirikan satu pelayanan yang namanya Joni and Friends. Dan dia menolong begitu banyak orang-orang cacat, disability di seluruh dunia. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Asal kita terbuka untuk mau dipakai Tuhan memuliakan namanya. Tuhan mengatakan dia yang dipilih, dimuliakannya itu Tuhan pakai luar biasa. It's very important. Mau dipakai oleh Tuhan. Yang kedua sebelah kanan itu, ya,
Itu Nick Vujicic. Dua-dua Boksu punya kesempatan ketemu dan foto bersama. Nick Vujicic ini adalah anak seorang pendeta di Australia. Lahir dengan tidak ada tangan, tidak ada kaki. Can you imagine that? Nah, Pak Pendeta, kamu dihukum Tuhan, tahu nggak? Kalau kamu tidak dihukum Tuhan, kok anakmu tidak lahir begitu. Terus sekalian, itulah dunia. Terlalu gampang menghakimi. Tapi Nick ini luar biasa. Dia kenal Tuhan. Dia dipakai Tuhan. Dia menjadi motivator yang luar biasa dipakai di mana-mana. Orang kagum sekali. Nah, saudara, kalau kita tidak kenal Yesus Kristus, kita jadi apa seperti Nick? Gitu. Pengemis saja toh. But no. No. Anak Tuhan itu tidak dihukum Tuhan, tapi kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jadi biar Tuhan tolong saudara dan saya semua sahabat. Jangan terus sedih, jangan terus hancur hati karena ditanggal pasangan kita. Dan mari bertanya, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan dalam sisa hidup ini sekalipun aku single sendirian dapat memuliakan nama-Mu. Contoh aktual, Ibu Erika. Hamba Tuhan, istri pendeta, kok kena kanker. Sampai 7 organ tubuh diambil keluar. Pasti ada sesuatu yang sampai Tuhan hukum. No. Tapi Tuhan mau pakai luar biasa. Melalui apa yang Ibu Erika alami itu, dibentuk komunitas IC3. Sekarang anggotanya sudah ada 500. Dan coba Ibu Paulina tayangkan ada di mana semua itu IC3 sekarang. Nah, ini Ibu Erika bacalah. Ada di mana sekarang ini? Iya, Mukse. Ya. IC anggota 500 orang ada di IC3 Surabaya, Bali, IC3 Manado, IC3 Jogja. Sebentar, ini kok hilang. IC3 Semarang, kebetulan ada yang datang juga hari ini dari IC3 Semarang, IC3 Klaten, IC3 Palembang, IC3 Medan, IC3 Solo, IC3 Cirebon, IC3 Jakarta, IC3 Pontianak. Nah, saudara lihat. Kalau Ibu Erika tidak alami itu apa? Apakah adanya? No. Kalau kita membaca komentar-komentar di IC3 Filia, khususnya karena Boksu ikut di sana, begitu banyak kesemuanya. Aku diberkati mengikuti komunitas ini. Iya, Mukse. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Iya. Waktu Ibu Erika baru kedapatan kanker, apa yang dipikirin? Mungkin cuma 2. Aku masih bisa terus hidup atau dipanggil Tuhan. Tidak pernah terpikir akan ada IC3 ini. Never think about that. Tapi Tuhan bekerja di dalam hidup orang yang dikasih dan mengasihi Dia. Ya. Ini kesaksian hidup. Ya. Let's move on, not by yourself. Jadilah pemenang-pemenang. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus lakukan untuk memuliakan nama? Apakah aku harus menjadi heal untuk orang lain? Nah, kesaksian yang lain. Ibu Paulina. Terus kalian, ini amazing woman. Suaminya pendeta seniman dipanggil Tuhan 6 September 2019. Tanggal 18 September, belum sebulan loh. Belum sebulan. Ibu Paulina dengan Ibu Erika sudah bentuk satu WA group
pakai filia. Melalui kesaksian-kesaksiannya, ternyata waktu itu cukup banyak orang-orang yang jadi janda. Lalu hubungi Ibu Paulina, tanya-tanya kesaksian bagaimana. Akhirnya tahun 2021 dibentuklah IC3 Filia. Sekarang anggota sudah 200-an ya kalau tidak salah ya. Nah, saudara sekalian, Allah bekerja dalam hidup kita semuanya untuk dipakai Tuhan. Dan saya mau beritahu saudara, melalui IC3 Filia ini, nanti bulan Mei kita akan mengadakan retret di 3 tempat. Yaitu di Batu, di Bali, dan di Pontianak. Dan saya bertanya, bagaimana keadaan member IC3 Filia ini? Dan dapat jawaban, mostly menengah ke bawah. Nah, saudara, ini adalah satu kesempatan bagi kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Menurut laporan panitia, correct me if I'm wrong, koreksi kalau saya salah, ya, semua biaya yang diperlukan untuk retret ini sebanyak 122 juta di 3 tempat. Dan dari 122 juta itu ada sekitar 30 juta sebagai pembayaran daripada peserta, baik langsung maupun ada yang dibantu. Hingga dengan demikian masih ada kebutuhan sekitar 92 juta, something like that. Oke. Dan mengucap syukur sudah cukup banyak bantuan yang masuk. Nah, sekarang yang dibutuhkan tinggal 22 juta kurang lebih. Sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya ini ada kesempatan bagi kita untuk dipakai Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak anggota semuanya, ya. Tapi kalau kita masing-masing mau berusaha mencari teman-teman yang di luar dan sebagainya untuk membantu dana ini, saya percaya bulan April sudah terkumpul yang kita butuhkan. Dan itulah yang Box Bob lakukan juga. Hubungi teman-teman yang bisa digerakkan hatinya membantu. Kita ambil bagian di dalam pelayanan yang mulia ini. Allah bukan menghukum kita, berikan kesempatan untuk memuliakan namanya. Coba baca dari Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Iya. Ini adalah satu kesempatan untuk kita berbuat baik. Kita mungkin tidak mampu, tapi kita bisa buka mulut kepada teman-teman yang lain. Ya. Itu yang Boksu lakukan. Ya. Dan Tuhan berkati. Ya. Allah bekerja. Ya. Kita lihat bekerja dalam hidup Ibu Erika, Ibu Paulina. Ya, sekarang Tuhan mau juga bekerja dalam hidupnya kita. Ya. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, tidak terlalu panjang ya. Oke, yang keempat, yang terakhir. Roma 8:32. Ini ayat kegemarannya Boksu. Roma 8 ayat 32. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Amin. Kalau dia tidak menahankan putranya, masa yang lain dia tidak berikan? Nah, pasti di sini akan ada banyak kesaksian
bagaimana ketika ditinggal suami kok sampai sekarang masih hidup, masih bisa pelihara anak-anak. Ya, Tuhan pelihara semuanya. Waktu alami juga. Ya. Waktu mulai gereja itu dari 0 sen, nggak ada uang sama sekali. Tapi karena pegang janji Tuhan ini, Tuhan berkati pelayanan luar biasa. Ya, Tuhan berkati pelayanan luar biasa. Nah, ada beberapa slide. Tolong Ibu Paulina tayangkan dan bacakan. Bukan yang terakhir ya, yang ada 2 atau 3 kali. Ya, ada 3. Nah, ini dulu dibaca. Mengapa dia sangat baik pada saya? Sepanjang hidup saya tidak pernah ada yang begitu memperhatikan saya kecuali papa dan mama saya. Dan bukan hanya pada saya, tapi dia begitu baik bagi banyak orang. Saya sering berpikir apakah memang Tuhan ciptakan dia agar orang-orang bisa melihat gambaran Bapa di surga dalam diri dia. Next slide. Ini Musa? Ya. Harus cari donatur lain, jangan ke Pastor Bob saja. Makasih Pastor, sampai saat ini belum saya dapat pastor hamba Tuhan seperti pastor yang sangat mengasihi Tuhan dan umat-umat Tuhan. Semoga ke depan pastor Tuhan pertemukan kami kepada hambanya yang memiliki hati seperti Kristus. Nah, Boksu tayangkan ini bukan menunjukkan bahwa Boksu baik ya, no. Nah, sama saja kita. Tapi ini yang Boksu bilang sama Ibu Paulina, surprise. Surprise-nya apa? Kita seringkali pegang Roma 8:32. Segala masakan Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Oke? Jadi kita selalu berharap kepada Tuhan. Menyediakan segala sesuatu bagi kita. Untuk kita sekarang. Coba dipikirkan. Mengapa bukan kita yang dipakai Tuhan untuk memberikan segala sesuatu bagi orang yang membutuhkan? Roma 8:32 kita percaya Tuhan akan sediakan yang kita perlukan. Tapi tahukah saudara? Tuhan mau pakai kita untuk kita menjadi penyalur berkat untuk mereka yang membutuhkan. Musuh pernah share, tapi sekarang tidak sempat share. Gereja Musuh itu ada proyek Kingdom Assignment. Kita sudah jalankan 15 tahun. Itu menjadi berkat bagi begitu banyak orang di dunia. Ya. Karena ayat itu. Dia yang tidak menahankan anaknya sendiri. Bagaimana mungkin tidak memberikan segala sesuatu yang kebutuhan? Mengapa kita tidak mau dipakai Tuhan sebagai penyalur berkat itu kepada orang? Bukan karena kita hebat. Tapi karena ada hati dan kemauan untuk dipakai Tuhan. Terus sekalian kita lihat sekeliling kita. Khususnya di komunitas kita. Yang tadi Boksu singgung, kita ada rencana retret. Panitia retret ingat. Dia yang tidak menahankan putranya sendiri. Bagaimana mungkin tidak memberikan kita segala sesuatu. Iman ini. Dan untuk kita yang belajar ayat ini, mari kita bertanya. Bagaimana saya bisa ambil bagian untuk menggenapi janji Tuhan? Ya. Nah, sekarang slide terakhir. Ini Musuh. Ya, oke. Nah, Musuh mau share dulu. Ada seorang rekan yang cukup terkenal di Indonesia. Sudah duda juga.
teman-teman tanya kepada dia, "Bos, ada rencana menikah lagi tidak?" Selalu ditanya gitu. Dia bilang susah. Apa sebabnya? Karena tidak ada seorang yang dapat menggantikan istri saya. Yang kedua, saya punya requirement tinggi, ada 4. Saya tidak sebutkan di sini. Yang mau tanya nanti bisa langsung tanya, tapi tidak di sini. Dia bilang ada 4, lalu dia sebutkan 1, 2, 3, 4. Nah, mendengar itu ya semuanya mundur saudara sekalian. Tapi puji Tuhan ada 1 yang jawab begini. Nah, coba dibaca, Ibu Paulina baca. Thank you, but no one can replace her. Walau saya tidak mengenal dia, tapi dari cerita dia orang yang baik dan mungkin saya memang tidak sebaik dia. Namun izinkan saya merawat dia sepanjang hidup saya. Anda baca ini hati rasa bagaimana? Ya. Nah, ini kita perlu merenungkan. Kita perlu merenungkan. Kalau box itu sangat appreciate sekali pernyataan ini. Ya. Tapi kalau Boksu tulisnya agak lain. Boksu akan bilang, meskipun saya tidak baik suamimu, tapi izinkan saya untuk membahagiakan hidupmu sepanjang umur saya. Kalau ketemu yang cocok loh, gitu. Nih, kalau tidak cocok, nggak bisa apa-apa. Nah, seru sekalian di sini kita perlu lebih dalam merenungkan. Lebih dalam merenungkan. Semua kita di sini kehilangan pasangan. Ya. Yang menariknya begini. Banyak janda-janda itu, seperti mama saya, janda umur 35, sampai umur 85 meninggal, tidak mau menikah lagi. Sekarang banyak janda-janda demikian juga. Sudah tekad seumur hidup tidak mau menikah. Mengapa? Boksu menganalisa something wrong. Apa sebabnya? Ya. Termasuk anak-anak dari keluarga yang ditinggal salah satu orang tuanya. Mempunyai pikiran, kalau kita menikah lagi, berarti kita sudah tidak cinta, kita punya pasangan yang sudah meninggal. That's really, really wrong. Cinta kita kepada pasangan kita yang sudah Tuhan panggil, itu sudah mati, artinya tidak bisa berubah lagi. Cinta kita kepadanya sudah tidak bisa ditambah, sudah tidak bisa dikurangi lagi. Ya. Janganlah kita menganggap bahwa janda atau duda yang menikah lagi sudah tidak cinta pasangannya yang lalu. No. Tidak. Ya. Saya tidak tahu di sini ada yang sudah menikah lagi atau tidak. Tapi salahlah Anda jika menuduh bahwa kita yang menikah lagi sudah tidak mencintai pasangan kita yang lalu. Itu cinta sudah mentok di sana. Nggak bisa berubah lagi. Nah, mengapa Boksu katakan menghargai statement tadi? Izinkanlah saya merawat dia sepanjang umur saya. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita merenungkan dalam-dalam. Dulu, waktu kita masih muda mau menikah, ya biasa-biasa saja. Karena cantik, ganteng lah, masa depan baik dan sebagainya, kita mau menikah, betul tidak? Ya. Tapi sekarang sudah pada tua, tidak tahu kapan lagi lama hidup, tapi masih ada orang yang mau menjadi teman hidup kita, itu harus di-appreciate. Ini yang Boksu tadi katakan. Dia yang tidak menahankan putranya sendiri.
tapi memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan teman hidup yang baru. Itu juga satu kebutuhan. Mungkin ada orang yang sudah tidak butuh sama sekali. Ya. Tapi ada orang yang masih butuh teman hidup. Bangun tengah-tengah malam, tidak ada orang di sampingnya. Rasa kehilangan. Nah, itu sebabnya ada teman yang berkata, sejak suaminya pergi, dia tidak bisa tinggal sendirian. Maka malam dia tidur dengan anaknya. Supaya kalau dia bangun ada anaknya di samping. Itu bagus sekali. Tapi bagaimana yang sudah tidak punya anak? Sudah pergi semuanya. Jadi jikalau ada orang yang bersedia untuk menjadi teman hidup kita di usia yang begini, dengan keadaan begini-begini, itu luar biasa. Kita harus appreciate. Ya. Harus appreciate. Tolak semua orang mengatakan, oh kamu sudah tidak cinta suami. No, bukan demikian. Ya. Ada orang-orang yang masih membutuhkan teman hidup. Tentu tidak sembarangan juga. Ya. Tentu tidak sembarangan juga. Jadi, kalau ada orang yang bersedia untuk spend melewati hidupnya bersama dengan kita yang sudah single begini, itu harus kita appreciate. Menghargai sungguh-sungguh. Ya. Menghargai sungguh-sungguh. Ya. Tetapi tidak cukup hanya melalui sosial media. Ya. Kita harus bertemu, berkenalan secara langsung, baru kenal baik. Karena sekarang ini zamannya orang cari jodoh pakai internet. Boksu tidak setuju, ya. Apalagi orang yang dari luar negeri, waduh kirim foto kayak bintang seleb. Ternyata dia orang dari Afrika. Kita tidak tahu, ya. Jadi harus berhati-hati. My point is here. Allah yang tidak menahankan anaknya sendiri, bagaimana mungkin tidak memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Dan segala sesuatu itu bisa saja termasuk kebutuhan teman hidup. Ya, kebutuhan teman hidup. Ya. Indonesia mungkin agak gampang ya. Kalau ditinggal istri, ada uang bisa gaji asisten rumah tangga 2-3 untuk merawat dia. Tapi bagaimana kalau tidak bisa? Oleh karena itu, mari kita terbuka kepada Tuhan. Jikalau memang di usia kita sekarang ini, dan kita bisa membahagiakan orang lain, why not? Mengapa tidak? Kita bukan hanya orang yang menerima berkat dari Tuhan, tapi mari kita juga menjadi berkat untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi ini sesuatu yang kita perlu olah kembali. Ya. Apakah kita mau dipakai Tuhan melalui Roh Kudus untuk menjadi penghibur dan penolong orang lain? Apakah kita bersedia dipakai Tuhan menjadi penyalur berkat bagi orang-orang yang membutuhkan teman hidup? Kita doa. Ya, kita doa. Jadi pemenang. Jadi pemenang. So we cannot move on by ourselves. Kita harus ditolong oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Dan biarlah pelajaran malam hari ini memimpin hidup kita ke depan. Supaya yang tentukan tindakan-tindakan kita bukan manusia-manusia yang tidak mengerti. Benar, saudara sekalian. Ya. Seperti ibu yang tadi mengatakan, setelah ditinggal suami, dia tidak berani tidur sendirian. Itu tidak ada orang yang tahu.
tapi dia bisa share kepada orang yang jadi healing. Mengerti dia. Tidak mencela, tapi menerima sebagaimana ada. Ya. Kita di grup Zoom ini, hahaha, puji Tuhan, lalala, semuanya. Tapi when we are alone, siapa tahu kita. Kita tidak bisa share kepada semua orang. Kita hanya bisa share kepada orang yang kita anggap healnya kita. Yang mau mendengarkan dengan hati, menerima kita, simpati kepada kita. Ya. Jadi, biar Tuhan tolong kita semuanya menjadi pemenang-pemenang. Jangan biarkan kehilangan menghancurkan hidup kita. No. Bangkit dan berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memuliakan nama Tuhan selama sisa hidup aku. Amin. Tuhan berkati firman-Nya. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Ibu Erika, Pak Arianto bisa doa. Ya, Mukse, sesi firman-Nya sangat memberkati kami dan membuka wawasan kami ya untuk melihat lebih dalam lagi Tuhan mau apa dengan hidup kita. Dan kalimat yang terakhir ini Mukse itu buka pikiran kita ya. Ya maksudnya kalaupun menikah lagi itu luar biasa. Itu kita perlu apresiasi kepada orang yang mau menerima kita dalam pernikahan. Amin. Betul sekali, betul sekali. Dalam banget ya. Bagus Ya betul sekali. Iya, betul Iya. sekali. Kalau ada orang masih mau sama kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Itu a blessing, ya, blessing. Iya, Ya. Sekali. God bless. Sesi. Nah, Ya, itu sahabat. Oke. Bolehkah mendoakan setiap sahabat yang hadir pada hari ini? Bolehkah Mukse supaya mereka dikuatkan dan firman yang hidup ini boleh memampukan mereka? Jadi mesti doa ya. Oke. Tuhan Bapa di surga, apa yang kami pelajari malam hari ini Tuhan, bukan dari hamba Tuhan. Ya. Tapi karena ada inspirasi dari Roh Kudus yang mewahyukan kitab suci. Ya. Supaya kami belajar lebih dalam lagi Tuhan. Tidak hanya sekedar di permukaan, tapi lebih dalam lagi hingga kami lebih mengerti makna daripada kebenaran-Mu Tuhan. Khususnya dari Roma 8:32. Engkau yang tidak menahankan anak-Mu sendiri, bagaimana mungkin tidak menyediakan bagi kami segala sesuatu yang kami perlukan. Dan sebagai orang-orang single Tuhan, Engkau tahu kebutuhan kami. Ada yang butuh teman hidup baru Tuhan. Dan biarlah kami boleh terbuka untuk Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Bapa, teguhkan kami semuanya Tuhan. Tidak terus hancur hati, tidak terus bersedih, tidak terus merasa seorang diri. Tapi Engkau mau pakai kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Entah kami menjadi heal bagi sesama kami. Entah kami bisa membantu biaya retret Tuhan. Atau yang lain-lainnya Tuhan. Tapi kami mau Engkau pakai hidup kami Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu. Enggak ketika orang melihat perbuatan baik kami Tuhan. Hanya Engkau yang dimuliakan. Kami hanya alat-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Berkatilah terus sahabat-sahabat di dalam komunitas ini Tuhan. Dengan berbagai macam pergumulan Tuhan. Tolong kami tidak memikul sendiri Tuhan. Kami bisa share dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat-sahabat pun terbuka Tuhan. Untuk menerima, mendengarkan curahan hati kami. Berkatilah Pak Arianto, Ibu Erika, dan Ibu Paulina, serta pengurus yang lain Tuhan. Berkati hati mereka, hidup mereka, keperluan Engkau sediakan. Khusus untuk retret Tuhan. Kami punya target minimal di tiap tempat ada 30 peserta Tuhan. Engkau gerakan hati teman-teman di dalam komunitas ini maupun di luar Tuhan. Supaya melalui retret tersebut hidup mereka bisa diubahkan Tuhan. Bisa menjadi alat Tuhan. Untuk dipakai menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapak.
sebagian kami akan istirahat malam hari ini. Engkau sertai Tuhan. Kami mempunyai istirahat yang baik, nyaman, aman, dan terutama mempunyai mimpi yang indah. Terima kasih Tuhan, berkati untuk persekutuan bulan depan dan juga tiap-tiap hari ada DBS. Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kiranya damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal beserta dengan kami semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Muse. Kita akan dengar pengumuman ya dari Ibu Paulina. Silakan Ibu Paulina. Pengumumannya. Ya, terima kasih Muse atas pelayanannya di IC Trifilia. Terima kasih juga untuk Ibu Erika dan semua pendoa ya, baik Pak Mesak dan juga Pak Julimin. Puji Tuhan, IC Trifilia ini sebelumnya juga pernah sampai 600 ini ya, 600 acara nobar bersama ya Bu Erika ya pada bulan Januari. Itu juga kasih karunia Tuhan, tiba-tiba kita dapat tiket sebanyak 600 lebih, itu sebetulnya 700-an gitu ya. Dimana, ya 700 tiket di 6 kota ya Bu Erika. Nah, 5 kota ya, 5 kota dengan 6 studio. Ya, gitu ya. Di situ banyak sekali menghibur para single parent, kesaksian-kesaksian yang luar biasa, bagaimana mereka bisa ketemu, bisa keluar dari rumah itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri gitu ya. Itu sebabnya kita melaju lagi lebih untuk mengikuti retreat ini, karena kita tahu ditarik keluar, melihat diri di luar, itu mereka lebih bisa merefleksikan diri. Itu sebabnya kami merasa bahwa retreat ini perlu diadakan. Pak Ari bisa tolong bantu share retreat-nya? Ya, ini DBS dulu ya. Setiap pagi kita ada DBS doa pagi. Kami sangat berharap Bapak Ibu juga bisa ikut ya, tapi ini memang jam 8 pagi setiap Senin sampai Sabtu. Proyek ini dari 1 Maret sampai 1 Mei, jadi cuma 3 bulan saja. Setiap hari setiap Senin sampai Sabtu. Kita bertemu di Zoom yang sama ya, di link yang sama. Berikutnya Pak Ari. Nah, ini retreat kita dengan tema pengharapan dikala tiada harapan, diadakan di 3 kota, di Batu tepatnya di YWI ya, tanggal 13 sampai 15 Mei, lalu di Ubud, di Bali, di Sun Haven Resort and Spa, pada tanggal 20 dan 22 Mei, dan juga di Pontianak pada tanggal 27 dan 28 Mei. Pesan harapan kami juga Bapak Ibu bisa mengikuti retreat ini, mempersiapkan diri untuk mengikuti retreat ini. Untuk uang pendaftaran, Bapak Ibu bisa mulai menabung dari sekarang. Menabungnya bisa di Ibu TV ya, Ibu TV ya. Bisa di Ibu TV atau juga nanti bisa juga di saya. Begitu. Terus selanjutnya Pak Ari. Sudah ya itu. Bu Erika mungkin ada pengumuman yang mau ditambahkan? Iya, saya melengkapi aja dari Ibu Paulina ya. Bu Paulina sudah menyampaikan dengan bagus sekali bahwa di IC Trifilia kita sudah melakukan beberapa proyek besar ya. Kita melakukannya by project ya. Jadi itu yang begitu luar biasa. Yang pertama itu di awal tahun kita mengadakan proyek nonton bareng bersama dengan film seorang single parent bagaimana membesarkan 2 orang anak. Ternyata ini diapresiasi banyak oleh orang-orang yang mengikuti. Kayak mimpi sih rasanya. Kok bisa ya 600 orang terkumpul di Surabaya, Semarang, Manado, Yogyakarta, Pontianak. Masing-masing kita sewa 1 studio. Di Pontianak 2 studio. 1 studionya 100 orang, malah bisa lebih dikit ya. Dan luar biasanya kita protokol lengkap ya, dan tidak ada berita protokol lengkap, jaga jarak, dan kita bisa menikmati kebersamaan ini. Ini luar biasa banget ya. Di kota-kota, di 5 kota di Indonesia. Kemudian kita bersyukur juga melengkapi dari Bu Paulina bahwa menjawab kebutuhan teman-teman, karena di pagi hari dan malam hari itu masa yang sulit ya, susah sekali rasanya, berat sekali. Maka itu kami sebagai hamba Tuhan ya, dan juga Ibu Paulina, kami mengadakan DBS doa pagi setiap jam 8 pagi sampai jam 9 ya, setiap hari kecuali Minggu, karena Minggu itu kami prioritaskan sahabat untuk beribadah ke gereja masing-masing. Karena IC Trifilia bukan gereja, kami komunitas ya, pastoral
di luar tembok gereja, mendampingi sahabat di dalam masa kehilangan ya. Nah, di BS Doa Pagi ini ternyata mendapat apresiasi yang sangat baik ya. Kita melihat bagaimana mereka yang mengikuti bertumbuh karena firman Tuhan yang hidup ya, dan sangat bersyukur banget Tuhan memimpin kita di dalam DBS. Kemudian proyek yang ketiga adalah retreat di 3 pulau, 3 kota. Kenapa retreat ini penting sekali? Karena di dalam retreat ini kita ada konseling secara pribadi. Jadi bukan retreat pada umumnya ya. Jadi nanti sahabat ikut, sahabat akan dikonseling. Benar-benar akan dikonseling dia. Kita akan melihat sahabat apa yang sahabat rasakan ya di dalam kesendirian, kepedihan hati. Kebetulan kami adalah background-nya juga konselor. Kami pernah menempuh pendidikan ya, terutama Pendeta Arianto, dia mengambil kuliahnya bidang konseling. Maka dia memang pakar banget di bidang konseling, dan kami dipelengkapi dengan konseling-konseling yang kami ikuti ya, melalui pembelajaran yang ada. Nah, inilah penting sekali di dalam retreat ini, karena itu akan mengadakan konseling secara pribadi, juga kita akan bagaimana solitude di hadapan Tuhan, dan nanti ada setiap kota itu ada masing-masing ya rundown-nya yang sesuai dengan kota. Jadi nanti di Batu itu kita akan pakai YWI ya, tempat yang sangat bagus sekali dan nyaman. Kemudian di Ubud hotel kita akan pakai hotel bintang 4 ya. Ini luar biasa banget, bintang 4 ya, dan itu tidak murah loh. Benar-benar saya lihat aja tercengang ya waktu Ibu Maria Arganita memberitahu, ini nggak salah Kak Panitia. Saya juga tanya Bu Paulina, Bu, ini nggak salah Kak Bu ya, karena itu bukan 500 ya, itu harganya itu benar-benar luar biasa ya. Nanti kita juga ada berapa kali itu di Ubud itu akan makan secara prasmanan, dan ini juga untuk supaya sahabat bisa memakai waktu itu bersama dengan yang lain, bersosialisasi ya. Jadi ini penting sekali harus ikut ya. Kemudian di Pontianak kita pakai hotel My Home ya, yang dekat Jalan Gajah Mada itu. Nah, untuk di Pontianak itu 2 hari 1 malam, untuk di Batu dan di Ubud 3 hari 2 malam ya. Jadi pakai kesempatan ini supaya kita sama-sama bisa bertumbuh, dikuatkan kembali ya di dalam konseling yang ada. Itu aja. Nanti setelah retreat ini apalagi nih Bu Paulina, Bu Erika, kita tunggu aja ya, Tuhan mau apa lagi. Kita tangkap pesan itu dan kita jalani itu ya di dalam pelayanan ini. Sebab kami tunggu ya di Indonesia ya. Nanti kita makan bersama. Kami udah sama Bu Paulina sudah merancang bersama nanti kedatangan Muse di Surabaya. Ya, Muse. Oke. Thank you. Kamcia banyak. Iya, Muse. Sesi Ibu Nakimwe juga terima kasih sudah menyampaikan kesaksian yang luar biasa sekali buat kita. Itu aja Bu Paulina, saya melengkapi Ibu ya. Terima kasih Bu Erika. Ya, semua itu karena kasih karunia Tuhan ya, kita bisa dapat 600 lebih tiket itu free semua, dan juga Bali yang hotel bintang 4 kita juga bisa dapat harga yang jatuh banget ya, dari harga 2,5 juta 1 malam kita bisa dapat harga yang sangat di bawah modal gitu ya. Lalu juga biaya dari retreat kita secara luar biasa Tuhan penuhi, padahal kita sendiri juga antara ya dan tidak, tapi Tuhan penuhi dengan caranya yang tidak pernah kita pikirkan. Itu luar biasa. Jadi kami juga bersyukur pada Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang boleh ditunjukkan terhadap komunitas ini. Begitu Ibu Erika, mungkin kita akan tutup Zoom kita pada malam hari ini. Untuk doa syafaat dan doa berkat, saya bisa minta tolong Pendeta Arianto untuk menutup kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat diberkati dengan 2 orang anak Tuhan dan hamba Tuhan yang mengalami kehidupan, dan di dalam kehidupannya Tuhan memakai dengan luar biasa, dan itu pasti membekali kita semua supaya kita bisa bangkit kembali dan melanjutkan kehidupan, karena memang Tuhan mau kita seperti itu ya. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah atau persekutuan kebersamaan kami pada sore malam hari ini dalam IC Trifilia ini. Kami memuji Tuhan, kami bersyukur di tengah kedukaan, di tengah pergumulan,
ada firman Tuhan, ada kesaksian yang hidup, boleh menyegarkan, menguatkan kami, supaya kami dapat kembali melangkah, menatap hidup, dan firman Tuhan kembali meneguhkan kami. Jangan takut, ada Roh Kudus Allah yang hidup yang menyertai kita. Dan kita bersama-sama bersyukur untuk semua pergumulan yang boleh kita hadapi bersama. Ya, masing-masing teman menghadapinya, ada kekuatan Tuhan. Dan juga kami berdoa ketika kami harus bergumul dengan kehidupan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah Roh Kudus yang tinggal menetap dalam diri kami, memampukan kami, memberikan kami hikmat, bijaksana, inspirasi untuk boleh melakukan segala sesuatu dalam kebenaran Tuhan. Dan kami akan mengakhiri pertemuan pada malam ini. Kami mohonkan berkat Tuhan turun atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Cinta kasih Allah Bapa yang sangat mengasihi kita, serta Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang datang ke dalam dunia, mati dan bangkit memberikan pengharapan yang kekal, serta Roh Kudus, Allah yang hidup. Tuntunlah kami, mampukan kami untuk terus menjalani kehidupan ini, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Mampukan kami untuk menjadi saksi dan teladan hidup di tengah dunia ini, pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Bapak Ibu, sampai ketemu Senin besok ya di DBS, dan juga persekutuan kita setiap bulan di minggu terakhir. Mulai bulan April kita kembali lagi pukul 5 setiap hari Minggu di bulan terakhir jam 5 WIB. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.